Baik, kembali lagi bersama saya Dharma Setio Ramadhano dengan NIM 2523193. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video materi, penjelasan materi untuk tugas dari jaringan nirkabel. Yang mana materinya ialah Basic Service Set atau BSS and Infrastructure BSS. Jadi definisi dari BSS adalah unit dasar dari jaringan Wi-Fi yang terdiri dari satu access point dan beberapa station atau klien. Nah, BSSID atau BSS Identifier MAC address unik dari IFP contoh 00.2.11.2.22. Nah, jadi tipe BSS Independent BSS, IBSS atau ad hoc tanpa akses point, perangkat berkomunikasi langsung. Dibuat oleh stasiun pertama yang instansi. SSID ditentukan oleh kreator IBSS. Cocok untuk spontaneous packing disaster recovery. Nah, infrastruktur BSS memiliki satu akses point sebagai pusat. Semua komunikasi melalui AP, bukan direct enter station. SSID broadcast dari AP, standar untuk EV rumah dan kantor. ISS Extended Service Set. Nah, komponen beberapa BSS yang saling terhubung. Dan yang kedua, semua AP memiliki SSID sama, tapi BSSID berbeda, memungkinkan roaming handfolder antar HP seamless. Contoh, Wi-Fi di mall, airport, banyak AP di satu SSID. Nah, yang selanjutnya mengenai komponen infrastruktur BSS. Ada access point atau AP, bridge antara wireless dan wired network. Jadi yang kedua menerima sinyal dari station dan forward ke jaringan. Mampu melayani multiple station hingga 50 sampai 100 perangkat. Nah, kelebihan dari access point ini. Sedang yang kedua, distribution system atau DS. Nah, backbone yang menghubungkan AP satu ke AP yang lain. Jadi bisa wired Ethernet atau wireless WDS. Yang ketiga yaitu adalah station client, perangkat yang terhubung ke AP, laptop, smartphone, dan tablet. Jadi komunikasi hanya dengan AP, bukan antar station. Nah, yang selanjutnya itu frame dalam BSS. Manajemen frame memberikan broadcast AP untuk mengumumkan present. Prop request atau response, station mencari dan menemukan AP. Authentication, verifikasi identitas station. Isolation, stasiun bergabung dengan AP. Jadi data frames-nya ada cost data dan null data. Null data adalah keep lifted signal. Nah, keamanan dari BSS yaitu WPA2 sampai WPA3, enkripsi data dengan persistent key password. Sedangkan SSD broadcast AP mengumumkan nama network atau disembunyikan. Yang ketiga, MAC filtering atau berdasarkan MAC address. Nah, jadi materi mengenai keamanan dari BSS, kalau WPA2 atau WPA3 akan menjadikan enkripsi data, akan melakukan sebuah penguncian, seperti melakukan penguncian dengan menggunakan password yang rumit. Sedangkan SSD broadcast mengumumkan nama network atau disembunyikan. Jadi AP-nya itu akan mengumumkan nama dari si network ini tersebut. Bisa juga disembunyikan nama dari network. Nah, ada MAC field adalah berdasarkan MAC address tersebut. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai tutorial setting access point. Jadi sebelum kita melakukan cara setting dari access point tersebut, kita akan menghubungkan PC atau laptop ke access point dengan label Ethernet. Nah, cek default IP address yang digunakan oleh access point. Informasi ini biasanya tercantum di bagian
belakang dari perangkat tersebut. Nah, selanjutnya kita buka di Start menu, mulai ketik Network Connection, buka menu View Network Connection yang muncul di hasil pencarian pada bagian di pencarian komputer kita. Nah, selanjutnya di koneksi Ethernet, klik kanan dan pilih menu Properties. Di Ethernet kan biasanya kita telah biasanya untuk anak IT tidak asing lagi dengan Ethernet. Nah, biasanya kita telah melakukan setting IP, pasti di sana juga kita seperti biasanya kita melakukan settingan gitu dengan membuka Properties. Nah, di sini kita pilih opsi Ethernet Protocol versi 4 dan klik Properties. Nah, jadi dari pilih opsi as the following IP address dan masukkan konfigurasi sesuai dengan IP address router. Misal, konfigurasi dari IP address adalah alamat yang digunakannya 192.168.100.2 dan 192.168.100.24. Nah, jadi pada subnetmasknya subnetmask itu pasti akan 255.255.25.0, tidak akan ada bedanya. Nah, jadi setelah kita mengisi tersebut, kita buka Start menu dan mulai ketik di bagian pencarian CMD atau Command Prompt, yang mana ini akan memunculkan hasil dari pencarian tersebut. Jadi kita akan melakukan tes ping pada umumnya dengan menggunakan IP 192.168.100.1. Jadi sesuai dengan IP address router untuk memastikan perangkat sudah terhubung ke router. Biasanya kalau misalnya sudah terhubung, dia akan langsung menyebut ping statistics for 192.168.180.1 dengan paket sign 4 revider 4 lets 0 nos 10 ss. Nah, yang selanjutnya kita buka aplikasi browser, masukkan IP address router dan gunakan default username dan password seperti yang ada di langkah nomor 2, klik login untuk melanjutkannya. Jika sudah, di layar utama masuk ke bagian menu Advance. Di bagian Advance, kita akan memilih bagian menu yaitu WLAN. Kita ambil aja WLAN Basic dan klik Enable WLAN untuk mengaktifkan akses pointnya. Nah, selanjutnya kita geser ke bagian bawah untuk melakukan pengaturan jaringan WiFi. Pastikan kotak Enable SSID dan Broadcast SSID sudah kita checklist atau kita centang. Nah, SSID name adalah nama WiFi dan WPA present create adalah password WiFi jika apply ketika sudah selesai. Nah, di sini ada WLAN Advance dan WiFi Congress kata sandinya. Jadi untuk mempermudah pengaturan jaringan, kita bisa menggunakan konfigurasi standar yang digunakan di bawah. Nah, selanjutnya kita pilih menu LAN DHCP server untuk melakukan pengaturan DHCP. Jadi kita pastikan kotak enable primary DHCP server sudah dicentang dan untuk sisanya mengikuti konfigurasi bawaan dari si access point tersebut. Nah, langsung saja kita lakukan klik apply. Nah, jadi kita akan kembali ke langkah ke-6 dan kembalikan konfigurasi perangkat ke Optane dan IP address automatically dan begitu juga dengan DNS. Langsung saja kita klik OK pada bagian ini. Nah, sekarang perangkat kita sudah bisa terhubung ke internet baik melalui kabel atau melalui WiFi. Nah,
Jadi bagi pemakai access point yang menggunakan perangkat ZTE, jadi cara setting access point ZTE mungkin seperti ini juga gitu. Jadi juga tidak terlalu jauh berbeda, hanya berbeda di IP address yang kita gunakan. Jadi itulah panduan cara setting access point dengan mudah yang sudah saya sampaikan. Sekian materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.